Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Kami ingin tahu, apakah Sobat Accurate sudah menguasai semua fitur penjualan yang ada di Accurate 5? Jika belum, Sobat Accurate sudah tepat sekali mengikuti tutorial ini, karena kami akan membahas menu penjualan yang ada di Accurate 5. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita explore apa saja yang ada di menu penjualan Accurate 5. Sobat Accurate bisa perhatikan di menu penjualan atau sales, siklus penjualan pada Accurate 5 dimulai dari sales quotation atau penawaran, kemudian sales order atau pesanan penjualan, kemudian delivery order atau pengiriman pesanan, lalu sales invoice atau faktur penjualan, kemudian sales receipt atau penerimaan penjualan, atau sales return jika ada terjadi pengembalian barang. Mungkin sebagian besar dari Sobat Accurate bertanya-tanya apakah semua itu harus diikuti? Jawabannya adalah tidak. Pada dasarnya, semua fitur ini dibuat untuk mengakomodir kebutuhan Sobat Accurate, mulai dari yang prosesnya sederhana sampai dengan yang kompleks. Jadi, kalau usaha Sobat Accurate masih sederhana, di mana proses penjualan hanya membuat sales invoice atau faktur penjualan, kemudian sales receipt atau penerimaan uang, maka keseluruhan fitur dalam alur penjualan tadi ada yang bisa dilewati atau di skip. Contohnya sales quotation, sales order, delivery order, termasuk juga retur penjualan apabila dalam proses penjualan di Sobat Accurate tidak memperbolehkan pelanggan untuk melakukan pengembalian barang atas barang-barang yang sudah dibeli. Baik, sebelum kita memulai membuat contoh transaksinya, pastikan Sobat Accurate sudah membuat master barang di daftar barang dan juga pelanggan di daftar pelanggan. Dalam video ini kami tidak membahas cara membuat pelanggan dan juga barang karena sudah kami jelaskan pada video setup database Accurate 5 yang ada di channel Mastering Accurate. Kami contohkan alur penjualan yang sederhana di mana kita hanya mencatat penjualan dan penerimaan penjualan atau penerimaan uang. Sobat Accurate dapat membuat sales invoice dari menu sales, kemudian sales invoice, lalu pilih nama pelanggan, contoh toko aneka. Lengkapi informasi nomor faktur, tanggal faktur, kemudian tanggal pengiriman, kemudian termin, dan juga sheet via. Selanjutnya, masukkan informasi barang, misalkan kulkas 1 pintu, kuantitas sebanyak 1, kemudian unit price adalah 2.500.000. Setelah selesai, Sobat Accurate bisa langsung klik simpan dan tutup. Kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita membuat faktur penjualan. Pertama, kita lihat jurnalnya terlebih dahulu. Sobat Accurate bisa buka kembali faktur penjualan yang sudah dibuat, kemudian kita klik tombol show jurnal atau tampilkan jurnal. Kita perhatikan saat terjadi penjualan, timbul adanya account receivable IDR atau piutang IDR. Karena mata uang IDR kita sudah set ke akun piutang IDR. Kita bisa lihat di menu preferences, di bagian currency default account, pada bagian account receivable, di sini dipilih ke account receivable IDR. Itulah mengapa pada saat terjadi penjualan, jurnal untuk piutangnya ditampung ke account receivable IDR. Karena pelanggan yang melakukan transaksi tadi, mata uangnya adalah IDR. Kemudian, mengapa nilai pada account receivable IDR senilai 2.500.000? Hal itu terjadi karena jika kita lihat di sales invoice-nya, di sini ada nilai total faktur senilai 2.500.000. Kemudian pada saat terjadi penjualan, tentu nilai tadi akan ditampung ke akun penjualan juga atau akun sales. Di sini tertulis nilai 2.500.000. Nilai ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari barang yang dijual, yaitu senilai 2.500.000. Lalu, mengapa bisa masuk ke akun penjualan? Hal ini karena pada saat kita membuat master barang, di bagian list item, kulkas 1 pintu, kita perhatikan di bagian GL account, di sana terlihat bahwa sales account didefinisikan ke akun penjualan. Sehingga pada saat terjadi penjualan,
Akun penjualan akan tertampung di akun dengan nomor 4000.01 atau akun penjualan. Kemudian pada bagian COGS dan inventory atau COGS dan persediaan barang dagang. Nilai ini muncul dari mana? Nilai ini muncul dari harga modal stok yang kita miliki. Kita bisa lihat dari menu report, index to report, kemudian ke inventory. Kita perhatikan di report inventory valuation detail. Kita pilih item yaitu kulkas 1 pintu, kemudian tanggalnya kita mundurkan agak jauh ya. Kemudian kita klik OK. Jika Sobat Accurate perhatikan di sini, saldo awal dari barang kulkas 1 pintu yaitu 31 Desember 2020. Di sana tertulis bahwa kuantitas masuk 10 dengan value in-nya total adalah 20 juta. Berarti harga modal dari kulkas 1 pintu adalah 2 juta per unitnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan, artinya ketika ada penjualan, maka COGS atau nilai dari barang yang keluar adalah sebesar 2 juta. Ini tentu akan bergantung pada metode costing dari persediaan Sobat Accurate, apakah menggunakan FIFO atau average. Kembali lagi ke jurnal penjualan yang terjadi. Lalu Sobat Accurate juga bertanya, kenapa akun tersebut lari ke COGS dan persediaan barang dagang? Hal itu kembali lagi ke akun yang sudah didefine dari barang yaitu kulkas 1 pintu. Di sini terlihat pada bagian GL account, tertulis pada bagian COGS account didefinisikan ke akun COGS. Dan juga untuk inventory account didefinisikan ke persediaan barang dagang. Itulah mengapa setup database adalah hal yang paling krusial dalam menggunakan Accurate. Karena imbasnya jika salah dipetakan ke akun yang tidak sesuai, maka jurnalnya akan menjadi tidak wajar. Setelah kita memperhatikan dari sisi jurnal, kita akan perhatikan juga dari sisi mutasi. Ya, jadi pada saat terjadi faktur penjualan tadi, maka akan terjadi pemotongan stok. Kita bisa perhatikan dari list item, kita bisa klik item history. Nah, maka bisa terlihat di sini saldo awal adalah 10, kemudian terjadi penjualan ke toko aneka sebanyak 1, sehingga kuantitas berkurang menjadi 9. Itulah kurang lebih pembahasan seputar jurnal dan juga hal-hal yang terjadi jika kita membuat transaksi penjualan atau transaksi faktur penjualan. Nah, setelah Sobat Accurate paham dengan yang terjadi saat kita membuat faktur penjualan, sekarang kita beralih ke bagian penerimaan penjualan atau proses pembayaran dari faktur yang sudah dibuat. Sobat Accurate dapat membuat sales receipt atau penerimaan penjualan dari menu sales, kemudian ke sales receipt. Sobat Accurate bisa pilih nama pelanggannya yaitu toko aneka, kemudian tanggal pembayaran silahkan disesuaikan dengan tanggal transaksinya, kemudian check date juga diisi dengan sesuai dengan tanggal pembayarannya. Sebagai informasi bahwa jurnal di Accurate akan mengikuti tanggal pada check date. Setelah itu lengkapi informasi di akun penerimanya atau akun yang akan menerima uang tadi, misalkan kita pilih ke bank. Selanjutnya kita centang pada bagian paid di baris faktur yang akan dilakukan pembayaran. Nah, Sobat Accurate juga perlu ketahui bahwa dalam proses pembayaran ini Accurate bisa dibayar dengan cara sebagian atau juga langsung lunas, tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Nah, kita contohkan pembayaran sebagian misalkan. Akun penampungnya adalah bank. Kemudian kita sudah centang tadi di baris fakturnya. Katakan kita akan melunasi sebagian. Kita hanya ingin membayar 1 juta saja. Maka kita bisa edit di bagian payment amount ini menjadi senilai 1 juta. Setelah itu kita klik tombol kalkulator atau tombol recalc ya, tombol hitung. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita klik save and close. Nah, jurnalnya apa yang terjadi pada saat kita membuat sales receipt? Sobat Accurate bisa buka lagi, kemudian kita klik back. Nah, di sini ada tombol show jurnal. Nah, Sobat Accurate bisa perhatikan jurnalnya adalah bank,
ya, karena kita sudah menentukan akun penerimanya adalah akun bank. Kemudian jurnal di sisi kreditnya adalah account receivable atau piutang. Ya, jadi karena piutangnya dibayar, maka akan berkurang senilai 1 juta. Kita juga bisa lihat di laporan pendukung untuk piutang, yaitu laporan outstanding invoice. Kita bisa lihat dari report, kemudian index to report, lalu kita masuk ke bagian account receivable and customer. Sobat Accurate bisa lihat di outstanding invoice. Jika kita klik OK, maka akan terlihat di sini bahwa ada satu invoice dari toko aneka senilai 2.500.000. Kemudian masih ada prime owing atau nilai yang terhutang senilai 1.500.000 karena kita tadi sudah melakukan pembayaran senilai 1 juta. Jika di kemudian hari Sobat Accurate ada menerima kembali untuk pelunasannya, maka Sobat Accurate dapat membuat sales receipt kembali. Ya, caranya kita tinggal pilih nama pelanggannya, misalkan toko aneka, pembayarannya tanggal berapa, check date-nya tanggal berapa, akun penerimanya apa, kemudian kita klik paid kembali. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini payment amount-nya 1.500.000 dari total faktur yang awalnya adalah 2.500.000. Selanjutnya kita klik tombol recalc atau hitung, kemudian save and close. Oke Sobat Accurate, cukup mudah bukan cara memahami alur penjualan sederhana ini? Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahaminya. Pada video berikutnya kita akan bahas alur penjualan dengan proses yang lebih kompleks dari yang tadi. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!